Halo, apa kabar semua yang menonton video ini? Harapan semua dalam keadaan sehat. Lebih khusus juga kepada Encik Marvel Grace Maukar SPD MSc yang merupakan dosen pengampu mata kuliah ini. Video ini merupakan tugas mid semester mata kuliah pemrograman linear, di mana kita akan menyelesaikan suatu permasalahan pemrograman linear mengenai COVID-19 dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Baik, perkenalkan, nama saya Grafilonto, NIM 185040944. Berdasarkan tugas yang diberikan, bahwa masalah yang harus kita angkat harus mengenai COVID-19. Maka saya mengangkat masalah ini. Berdasarkan data dari laman www.worldometers.info coronavirus yang diupdate pada Jumat 8 Mei 2020, didapat bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa hari berturut-turut telah terjadi penambahan 300 lebih kasus per harinya. Sehingga pemerintah semakin memperketat social distancing dan mengharuskan setiap masyarakat memakai masker ketika berada di luar rumah. Yang pada akhirnya mengakibatkan langkanya ketersediaan masker di apotek dan di toko-toko. Mengakibatkan juga melonjaknya harga dari masker tersebut. Keadaan ini, banyak para pengrajin kain yang terinspirasi membuat masker dari berbagai macam kain. Tidak terkecuali juga Bu Ani. Ia menyiapkan kain dengan ukuran 10.000 mm kuadrat, akan dibuat masker tipe orang dewasa dan tipe anak-anak. Untuk masker tipe dewasa diperlukan 100 mm kuadrat kain per pieces, dan tipe anak-anak 75 mm kuadrat kain per pieces. Jumlah masker yang akan dibuat Bu Ani rencananya paling banyak 125 masker. Keuntungan Bu Ani dan pembuatan masker tipe orang dewasa dan tipe anak-anak berturut-turut Rp6.000 per pieces dan Rp4.000 per pieces. Yang menjadi pertanyaannya, berapa masker tipe orang dewasa dan tipe anak-anak yang harus dibuat Bu Ani agar memperoleh keuntungan semaksimum mungkin? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membuat pemodelan matematika dari masalah tersebut. Untuk mempermudah kita membuat pemodelan matematikanya, kita tarik garis besar. Garis-garis besar dari permasalahan yang sudah kita dapat tadi. Yaitu di sini saya menarik 4 garis besar. Yang pertama, pembuatan masker kain dengan persediaan kain sebanyak 10.000 mm kuadrat. Yang kedua, tipe masker orang dewasa memerlukan 1.000 mm kuadrat kain dengan keuntungan per pieces Rp6.000. Yang ketiga, tipe masker anak-anak memerlukan 75 mm kuadrat kain dengan keuntungan Rp4.000 per pieces. Dan rencananya Bu Ani akan membuat paling banyak 125 pieces masker kain. Yang menjadi pertanyaannya, berapa masing-masing tipe masker yang harus dibuat Bu Ani agar mendapat keuntungan semaksimum mungkin? Dari garis besar atau rumusan masalah itu, kita bisa membuat pemodelan matematikanya seperti yang tampak di gambar ini. Karena keuntungan per pieces dari masing-masing tipe masker tersebut adalah Rp6.000 dan Rp4.000, maka fungsi tujuannya menjadi fxy sama dengan 6.000x tambah 4.000y, di mana variabel keputusan di sini adalah x dan y, di mana x merupakan tipe masker dewasa dan y merupakan tipe masker anak-anak. Nah, untuk lebih mempermudah kita di dalam perhitungan sebentar, kita bagi fungsi tujuan itu dengan 1000. Maka didapat 6.000x dibagi 1000 didapat 6x, dan 4.000y dibagi dengan 1000 didapat 4y. Maka fungsi tujuannya menjadi fxy 6x tambah 4y. Kemudian untuk fungsi kendalanya, yang pertama yaitu yang kita tarik adalah 100x tambah 75y kurang dari atau sama dengan 10.000.
Nah, ini juga masih terbilang angka yang besar. Maka kita bagi dengan 25 didapat 100x dibagi dengan 25 dapat 4x, 75y dibagi 25 dapat 3y, dan 10.000 didapat dibagi 25 didapat 400. Sehingga fungsi kendala yang pertama menjadi 4x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 400. Untuk fungsi kendala yang kedua, kita dapat x tambah y kurang dari atau sama dengan 125, di mana x, y lebih besar dari 0. Kita masuk di metode yang pertama, yaitu metode grafik. Di dalam metode grafik ada dua yang akan kita gunakan. Yang pertama, yaitu menggunakan uji titik pojok atau juga sering kita kenal dengan titik sudut. Dan yang kedua, menggunakan garis selidik. Yang pertama yaitu kita menggunakan titik sudut. Kita akan menggambarkan kedua kendala tersebut ke grafik. Sehingga kita perlu menentukan masing-masing titik koordinat dari kedua kendala tersebut. Karena kedua kendala tersebut berbentuk garis lurus, maka kita hanya perlu menentukan dua titik koordinat di masing-masing kendala tersebut, yaitu di perpotongan sumbu X dan perpotongan sumbu Y. Sehingga didapat, perhatikan ini di sini, 4 di perpotongan di sumbu Y, nilai X sama dengan 0. Sehingga 4 kali 0 tambah 3Y sama dengan 400, Y sama dengan 400 per 3. Didapat koordinatnya yaitu 0,400 per 3. Kita namakan ini titik A. Kemudian perpotongan di sumbu X, nilai Y sama dengan 0. Maka kita substitusi, didapat 4x ditambah 3 kali 0 sama dengan 400. X sama dengan 400 per 4. X sama dengan 100. Maka didapat koordinatnya B, kita namakan titik B, 100,0. Berikutnya kita akan menentukan daerah yang merupakan daerah hasil dari kendala yang pertama tersebut. Kita gunakan titik uji. Di sini kita bisa gunakan sembarang titik uji, tetapi di sini saya menggunakan titik uji 0,0. Sehingga kita substitusi, didapat 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 400. 4 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 400. 0 kurang dari sama dengan 400. Maka daerahnya adalah daerah hasil dari 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 400 berada di kurang dari atau di bawah garis tersebut. Untuk kendala yang kedua, cara mencarinya sama juga, yaitu kita tentukan titik perpotongan di sumbu X dan sumbu Y. Maka didapat koordinatnya C 0,125 dan kita namakan juga D 125,0, di mana daerahnya 0 kurang dari atau sama dengan 125. Berikutnya, kita tentukan titik potong dari kedua kendala tersebut apabila kedua kendala tersebut memiliki perpotongan. Nah, di sini kita gunakan eliminasi dan substitusi. Untuk yang pertama kita gunakan eliminasi X dengan tujuan yaitu untuk menghilangkan X. Maka kita harus membuat X yang di kendala pertama dan X di kendala kedua memiliki nilai yang sama. Sehingga kita memanipulasi dengan kendala pertama kita kali dengan 1 dan kendala yang kedua kita kali dengan 4. Agar nilai X di kendala 1 dan 2 menjadi sama. Maka didapat kendala pertama dikali dengan 1 didapat 4x tambah 3y sama dengan 400. X tambah Y 4x tambah Y
tambah 4 sama dengan 500. Kita kurangkan kedua kendala tersebut, maka didapat minus Y sama dengan minus 100, maka Y sama dengan minus 100 per min 1, didapat Y sama dengan plus 100. Kemudian kita substitusi nilai Y tersebut ke kendala yang kedua, agar lebih mempermudah kita di dalam menghitungnya. Maka kita substitusi, didapat X tambah 100 sama dengan 125, X sama dengan 125 kurang 100, X sama dengan 25. Didapat koordinatnya yaitu 25,100. Kita namakan ini titik E sebagai titik perpotongan dari kedua kendala tersebut. Selanjutnya, kita gambar kedua kendala tersebut ke dalam grafik berdasarkan titik-titik yang sudah kita cari tadi. Nah, di grafik ini kita bisa lihat bahwa garis yang berwarna biru keunguan ini adalah garis 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Sedangkan garis yang kuning adalah garis X tambah Y kurang dari sama dengan 125. Kita bisa lihat di sini daerah penyelesaiannya adalah yang di sini, di mana daerah penyelesaian itu dibatasi oleh titik C, titik E, dan titik B. Kemudian dari titik-titik itu kita substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan tadi, yaitu fungsi tujuannya fx, y sama dengan 6x tambah 4y, seperti yang ada di tabel sini. Sehingga didapat titik C 0,125, 6 kali 0 sama dengan 0, ditambah 4 kali 125 sama dengan 500. Untuk titik E, 6 kali 25 ditambah 4 kali 100, hasilnya 550. Dan untuk titik B, 6 kali 100 ditambah 4 kali 0 sama dengan 600. Nah, dari tabel sini berdasarkan permintaan tadi, yaitu kita menentukan titik maksimum dari kendala-kendala tadi, maka kita lihat nilai yang paling besar berada di titik mana. Kita dapatkan nilai yang paling besar berada di titik B, yaitu 100,0. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa titik B 100,0 adalah titik maksimum atau penyelesaian dari masalah tersebut. Berikutnya, menggunakan garis selidik. Untuk menggunakan garis selidik, kita masih menggunakan grafik yang di cara satu tadi, yaitu di titik sudut. Kita masih gunakan grafik tadi, hanya kita tambahkan, pada garis selidik ini kita tambahkan garis dari fungsi tujuan tadi, kemudian kita jadikan garis fungsi tujuan tersebut sebagai garis selidik. Maka caranya sama seperti tadi, kita tentukan titik perpotongan di sumbu X dan kita tentukan titik perpotongan di sumbu Y. Sehingga sebelum kita menentukannya, kita perlu merubah fungsi tujuannya dari 6 fx y sama dengan 6x tambah 4y. Kita rubah ke dalam bentuk 6x tambah 4y sama dengan 24. 24 dari mana? Yaitu hasil kali dari koefisien X dan koefisien Y. Sehingga untuk titik potong di sumbu Y, X sama dengan 0. Substitusi, didapat 6 kali 0 tambah 4Y sama dengan 24. Maka Y sama dengan 24 per 4, Y sama dengan 6. Didapat titiknya, kita namakan di sini titik Y, yaitu 0,6. Dan untuk perpotongan di sumbu X, nilai Y sama dengan 0. Kita substitusi, 6x tambah 4 kali 0 sama dengan 24.
X sama dengan 24/6 didapat X sama dengan 4. Maka titiknya 4,0. Kita namakan titik ini adalah titik F. Selanjutnya, kita gambarkan garis tersebut ke dalam grafik yang sudah memuat garis-garis dari kendala juga yang di satu tadi di titik sudut. Kita gambarkan seperti pada gambar ini. Kita gambarkan, kemudian kita perbanyak, kemudian kita atur jaraknya sampai kita lihat garis tersebut melewati titik-titik yang membatasi daerah penyelesaiannya. Dan untuk mencarinya menggunakan manual, kita harus menentukan nilai Z yang lain, di mana persamaan dari Z itu tidak akan berubah, hanya saja nilai Z-nya yang berubah. Jadi kita bisa lihat di sini didapat akan ada 3 titik di mana yang membatasi daerah penyelesaiannya dilewati oleh garis-garis selidik tersebut. Sehingga kita perlu juga mengujinya. Kita perlu menguji di mana tadi di titik sudut tadi kita sudah dapatkan bahwa titik yang paling besar itu adalah titik B. Sehingga di garis selidik sini juga kita menyimpulkan bahwa titik yang memuat maksimum dari fungsi tujuan tadi yaitu di titik B 100,0. Metode yang kedua yaitu metode simplex, di mana perbedaannya dari metode grafik yaitu di metode simplex ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang memuat lebih dari 2-3 variabel. Nah, untuk metode simplex kita harus merubah kendala-kendala tadi ke dalam bentuk kanonik atau bentuk baku. Kita perhatikan di sini, kita harus merubah tanda yang di kendala yang pertama dan kendala yang kedua yang ada di sini. Kita harus merubah tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, sehingga kita tambahkan variabel slack. Kita tambahkan variabel slack, maka bentuknya akan seperti yang di bawah ini. Untuk kendala yang pertama kita tambah dengan variabel slack S1. Yang kendala yang kedua kita tambah dengan variabel S2, maka berlaku juga untuk fungsi tujuannya. Ditambahkan 0S1 ditambah 0S2 atau tidak ditambahkan apa-apa karena nilai dari S1 dan S2 adalah 0. Maka didapat 4X tambah 3Y tambah S1 sama dengan 400, X tambah Y tambah S2 sama dengan 125, di mana X, Y, S1, S2 lebih dari 0. Dan Z atau fungsi tujuan tadi kita bawa ke bentuk seperti ini. Berikutnya kita buat matriks yang diperbesar dari bentuk kanonik tadi. Maka jadinya akan seperti tampak pada tabel yang di atas ini. Kemudian dari tabel tersebut kita tentukan mana variabel yang akan masuk basis dan mana variabel yang akan keluar basis. Kita perhatikan baris Z. Karena minus 6 adalah nilai yang paling kecil di baris Z, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa
kolom X merupakan variabel masuk basis. Selanjutnya kita akan menentukan variabel keluar basis. Nah, untuk menentukan variabel keluar basis, kita tentukan dari rasio. Rasio ini ditentukan dari perbandingan dari kolom penyelesaian dengan variabel yang masuk basis tadi, yaitu kolom X, dengan tidak memperhatikan baris Z. Jadi di sini baris Z dikecualikan. Sehingga kita bisa lihat di tabel sini rasionya yaitu 400/4 sama dengan 100 dan 125/1 didapat 125. Kemudian karena 100 adalah nilai minimum positif atau nilai yang paling kecil positif dari rasio yang sudah kita tentukan ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa baris S1 merupakan baris keluar basis. Setelah kita tentukan, maka kita cari elemen perpotongan dari variabel yang masuk basis dan variabel yang keluar basis, di mana perpotongan dari kolom X dan baris S1 itu merupakan elemen pivotnya, didapat 4. Kita simpan itu, kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut pada operasinya, yaitu prinsip ini berprinsip dari operasi Gauss-Jordan atau operasi baris elementer. Nah, dari elemen pivot yang sudah kita dapat tadi, yaitu 4, kita harus membuatnya menjadi 1. Untuk langkahnya, yaitu yang pertama, karena S1 merupakan keluaran basis dan kolom X merupakan variabel masuk basis, sehingga kita ganti baris S1 dengan X. Kemudian baris X kita kali dengan 1/4, sehingga 4 nantinya akan menjadi 1. Ketika kita mengalihkannya, maka itu berlaku pula untuk seluruh elemen yang ada di baris X, sehingga kita kalikan semua elemennya, didapat 0 kali 1/4 didapat 0, 4 kali 1/4 didapat 1, 3 kali 1/4 didapat 3/4, 1 kali 1/4 didapat 1/4, 0 dikali 1/4 didapat 0, 400 dikali 1/4 didapat 100. Maka baris X yang baru, yaitu elemennya 0, 1, 3/4, 1/4, 0, 100 seperti tampak pada tabel. Selanjutnya kita lakukan operasi baris X dikali 6 tambah baris Z, di mana elemen dari baris Z yaitu 1 minus 6 minus 4, 0, 0, 0. Kenapa kita lakukan operasi ini? Yaitu prinsipnya dari sini. Di mana tujuan kita adalah membuat elemen yang ada di atas elemen pivot yang ini menjadi 0. Maka kita lakukan operasi ini. Baris X kali 6 tambah baris Z, di mana elemen dari Z 1 minus 6 minus 4, 0, 0 dan 0. Kita lakukan, maka perhatikan baris Z, baris X.
0 dikali dengan 6 ditambah dengan elemen yang ada di Z, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 yang ada di X kita kali dengan 6, yang ini, ditambah baris Z tambah minus 6, maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian 3/4 dikali 6 tambah minus 4 sama dengan 1/2. 1/4 dikali 6 tambah 0 sama dengan 3/2. 0 dikali 6 tambah 0 sama dengan 0. 100 dikali 6 tambah 0 sama dengan 600. Berikutnya, kita lakukan operasi baris X kali minus 1 tambah baris S2, di mana elemen dari S2 adalah 0, 1, 1, 0, 1, 125. Prinsipnya sama seperti tadi, di mana elemen di bawah elemen pivot harus kita buat jadi 0. Sehingga kita lakukan operasi ini. Maka didapat 0 kali minus 1 tambah 0 sama dengan 0. 1 dikali minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. 3/4 kali minus 1 tambah 1 sama dengan 1/4. 1/4 dikali minus 1 tambah 0 sama dengan minus 1/4. 0 dikali minus 1 tambah 1 sama dengan 1. 100 dikali minus 1 tambah 125 sama dengan 25. Sehingga dari operasi tadi kita mendapatkan baris Z, baris X, dan baris S2 yang baru, seperti tampak pada tabel ini. Kemudian kita lihat apakah fungsi tujuannya sudah maksimum dengan memperhatikan kolom baris Z. Nah, karena di baris Z sudah tidak ada elemen yang negatif, sehingga kita bisa katakan bahwa fungsi tujuannya sudah maksimum. Selanjutnya kita bisa langsung tarik kesimpulan, di mana solusinya kita bisa lihat di kolom penyelesaian ini yang di bold biru. Jadi solusinya kita dapat X sama dengan 100, Y sama dengan 0, Z sama dengan 600, dan untuk variabel slack-nya S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 25. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa agar Bu Ani memperoleh keuntungan yang maksimum dari kendala-kendala yang dia miliki tadi, maka Bu Ani hanya perlu membuat 100 masker tipe dewasa, karena X merupakan masker tipe dewasa yang sudah kita buat di pemodelan matematika tadi, sehingga X melambangkan nilai atau banyaknya masker tipe dewasa yang harus dibuat, yaitu 100 pieces. Sehingga Bu Ani memperoleh keuntungan dengan jumlah 600 dikali 1000, karena tadi kita sudah perkecil dengan 1000, maka kita kalikan dengan 1000 lagi, sehingga dapat 600 dikali 1000 dapat 600.000. Maka keuntungan maksimum yang didapat Bu Ani adalah 600.000 dengan membuat 100 masker kain tipe orang dewasa. Nah, itulah pembahasan yang saya buat, penyelesaian yang saya buat dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada
semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan God bless you.